Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Kartikasari dengan NIM 222111054 ingin menyampaikan materi tentang Maqasid Syariah menurut Thahir bin Asyur. Teori Maqasid Syariah adalah sebuah konsep penting dalam pembatasan Islam yang menegaskan bahwa Islam lahir untuk mewujudkan serta memelihara kemaslahatan bagi umat manusia. Prinsip kemaslahatan merupakan pangkal konsep dari tujuan maqasid syariah yang diturunkan dari Al-Quran dan hadis. Kemudian manusia berijtihad untuk menentukan kemaslahatan yang dapat digunakan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, biografi Thahir ibn Asyur. Muhammad Thahir bin al-Asyur lahir pada tahun 1879 Masehi di kota La Marsa, Tunisia. Beliau lahir dari keluarga para ulama seperti Syekh Ahmad ibnu Asyur, Muhammad ibnu Asyur, Muhammad Thahir ibnu Asyur al-Jad, dan kemudian Muhammad Fadhil ibnu Asyur. Sejak kecil, Ibnu Asyur diasuh oleh kakeknya yang merupakan seorang syekh di Bu'atur. Ibnu Asyur mendapatkan berbagai ilmu agama seperti hadis dan balaghah yang diajarkan oleh kakeknya. Di antaranya kitab karya Al-Bukhari, kitab Miftah karya Al-Sazaki, dan juga diajarkan bahasa Prancis serta buku-buku sastra seperti karya Al-Bahtar. Muhammad Thahir ibnu Asyur menciptakan karya-karya ilmiah berupa sebuah penjelasan atau syarah atas karya ilmuwan lainnya, komentar atau tahqiq, kumpulan syair, dan buku ilmiah. Jadi banyaknya karya beliau, kitab Maqasid al-Syariah al-Islamiyah merupakan salah satu masterpiece-nya dalam penulisannya. Dalam penulisannya, beliau menggunakan metode yang terbagi dalam 3 kerangka besar, yaitu yang pertama, pembahasan mengenai penetapan tujuan syariat, yang kedua, mengulas maqasid syariah umum, dan yang ketiga, membahas maqasid al-syariah khusus horizontalnya dalam ranah fikih muamalah. Selanjutnya, pondasi membangun maqasid syariah. Menurut beliau, ada 4 unsur yang menjadi landasan dalam membangun pondasi maqasid syariah. Yang pertama, al-fitrah, merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh Allah SWT pada setiap makhluk, termasuk akal, jasmani baik batin maupun akhir. Fitrah dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu fitrah akliyah dan fitrah nafsiyah. Yang kedua, al-musawah, berarti setiap muslim menempati kedudukan sederajat di hadapan hukum Islam. Tidak ada perbedaan dalam menghadapinya. Hal ini didasari oleh prinsip fundamental, yaitu Islam sebagai agama yang fitrah. Yang ketiga, al-samahah, merupakan toleransi atau kedermawaan. Ibnu Asyur mendasarkan hikmah toleransi dalam syariat Islam dengan menjadikannya selaras dengan fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia agar mudah untuk diterima. Yang keempat, al-hurriyah, yaitu kebesaran hak untuk bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa hambatan. Kebebasan tersebut dibagi dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama, yaitu perkataan, perbuatan, serta akidah. Dalam bahasa Arab, al-hurriyah merupakan 2 arti, yaitu al-hurriyah kiri atau yang berlawanan dengan perbudakan atau al-hubbiyah, dan yang kedua, al-hurriyah berarti seseorang yang melakukan sesuai dengan pilihannya. Dalam konsep pertamanya, Ibnu Asyur membedakan pemikiran maqasid syariah menjadi 2, yaitu pertama, maqasid al-syariah
al-ammah atau umum adalah tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, seperti menghindari merusakkan persamaan hak asasi manusia dan penerapan syariat sesuai aturan Allah. Yang kedua yaitu maqasid al-syariah al-hasanah al-muamalah atau khusus, ialah tujuan syariah secara khusus yakni mengenai muamalah. Misalnya maqasid syariah hukum tata niaga, keluarga, penggunaan kekayaan, perundang-undangan, dan sebagainya. Ibnu Ashur mengatakan bahwa masalah ialah sifat suatu perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat maupun kebaikan secara universal bagi pribadi dan orang lain. Beliau membaginya menjadi maksud atau tujuan dan syara dalam 4, yaitu yang pertama, maslahat dilihat dari segi pengaruh bagi tegaknya umat. Yang kedua, maslahah dilihat dari segi hubungan dengan umat secara individu, kelompok maupun umum. Yang ketiga, maslahah dilihat dari segi terlaksananya kebutuhan dan tercegahnya kerusakan. Yang keempat yaitu maqasid al-hasah atau tujuan khusus syariah dalam muamalah, yakni cara yang dikehendaki oleh syari untuk melaksanakan tujuan manusia yang bermanfaat dan menjaga kemaslahatan secara umum dan perbuatan secara khusus. Karakteristik konsep dari pemikiran Ibnu Ashur lebih mengarah pada konsep yang bersifat baru atau sering disebut teori maqasid klasik dan maqasid kontemporer. Kedua teori ini menggambarkan perbedaan nilai antara pemikiran Thohir Ibnu Ashur dengan pemikiran para ulama dahulu atau klasik. Pada dasarnya, teori maqasid klasik dibagi menjadi 5, yaitu hifz al-din atau menjaga agama, yang kedua hifz al-nafs, menjaga jiwa, yang ketiga hifzul al-aql atau menjaga akal, yang keempat hifz an-nasl atau menjaga keturunan, yang kelima atau yang terakhir yaitu hifz al-mal atau menjaga harta. Teori maqasid kontemporer yaitu yang pertama, teori ini didasarkan pada perlindungan keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga. Yang kedua, tingkatan pola pikir dalam memprioritaskan perjalanan dalam mencari ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memelihara dan melindungi martabat dan hak asasi manusia dan hak-hak manusia. Yang keempat, menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan dalam beragama atau keyakinan. Yang kelima, memprioritaskan kesejahteraan sosial, mempertimbangkan pembangunan, dan mengembangkan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, dan mengurangi kesenjangan antara miskin dan kaya. Dari perbedaan nilai pemikiran tersebut, dapat dinilai bahwa Muhammad Thohir Ibnu Ashur dapat melihat situasi pada waktu itu dengan memberikan dedikasi dalam pemikirannya terhadap maqasid syariah, walaupun tidak meninggalkan karya para pendahulunya. Jadi, karakteristik konsep maqasid syariah Ibnu Ashur masuk ke dalam pemikiran kontemporer dan pemikirannya tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, walaupun memiliki sedikit perbedaan dengan pemikiran terdahulu. Selanjutnya ada metode. Dalam menetapkan maqasid syariah, Thohir Ibnu Ashur menggunakan metode yang dapat dilihat dari metode ijtihad dan hasil ijtihad, yaitu ijtihad ishtirak usuli, terdiri dari yang pertama, bayani atau
upaya dalam menyikapi nilai dari pembicaraan yang terperinci dalam hal pembicaraan kepada mukallaf dengan bahasa sederhananya untuk mengungkapkan keraguan menjadi jelas. Yang kedua yaitu tarjihi, yaitu membandingkan antara dua dalil yang bertentangan, kemudian mengambil dalil yang paling kuat. Yang ketiga, kias, memadankan sebuah kasus yang tidak terdapat dalam nas dengan kasus yang ada hukumnya dalam nas, karena adanya persamaan ilat dari kedua kasus. Yang keempat, yaitu maqsidi, untuk menemukan hukum dalam Al-Quran yang masih umum tanpa memiliki penjelasan secara terperinci. Yang kelima, yaitu ta'abbudi, yaitu memberikan kepada aturan yang ada dan kembali pada hukum yang berlaku. Hasil metode istiarak usuli yang pertama yaitu qat'i, dalam menentukan dalil yang tidak membutuhkan penjelasan karena dalil tersebut sudah jelas dan pasti baik dalam indikasi dan eksistensi. Yang kedua, zonni, merupakan kebalikan dari metode qat'i, yang mana dalam sebuah dalil Al-Quran yang memiliki tujuan maknanya mengandung lebih dari satu tanpa menghilangkan kebenarannya. Yang ketiga, ghoyah dan wasilah, yakni tujuan akhir dan perantara, media atau jalan menuju tujuan akhir. Ibnu Ashur mengembangkan teori maqasid syariah dalam mengulas berbagai isu. Hal ini dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yang pertama, maqasid syariah dalam hukum keluarga, yaitu mengenai pengukuhan ikatan pernikahan, ikatan nasab kekerabatan, dan melepaskan ikatan dalam suatu situasi. Yang kedua, maqasid syariah dalam tata hukum niaga yang mengungkapkan 5 kemaslahatan khusus dalam memutar kekayaan, yaitu ar-rawaj, perlindungan terhadap harta, transparansi, kepastian hukum terhadap kepemilikan dan keadilan. Yang ketiga, maqasid syariah dalam muamalat ketenaga kerjaan, yaitu intensifikasi muamalah sejenis, rukhsah untuk gharar ringan, minimalisir beban pekerja, berlaku untuk mengikat jika aktivitas telah dimulai. Keduanya dapat mengajukan syarat tambahan, disegerakan melakukan pembayaran, memberikan fleksibilitas, dan menghindari adanya perbudakan. Yang keempat, maqasid syariah hukum tabarruat berupa sedekah, hibah, wakaf, umroh, dan pemerdekaan budak. Yang kelima, maqasid syariah khusus sebagai sistem peradilan dan kesaksian. Ibnu Ashur secara khusus mengkodifikasi pemikirannya tentang peradilan dalam 4 bagian, yaitu maqasid syariah dalam lembaga peradilan, maqasid syariah dalam jabatan hakim, maqasid syariah dalam persaksian, dan maqasid syariah dalam saksi pidana dengan memberikan efek jera bagi pelaku, memberikan kepuasan bagi keluarga korban, dan memberi efek was-was kepada lainnya. Implementasi maqasid syariah dalam ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah selaras dengan hukum syariat Islam atau maqasid syariah, sebagaimana untuk mencapai serta kebahagiaan di dunia dan akhirat, menghadapi kondisi kehidupannya yang baik. Oleh karena itu, maqasid syariah dijadikan sebagai acuan penunjang utama dalam mengembangkan operasional dan mengembangkan barang yang dikeluarkan oleh bank syariah. Konsep maqasid syariah dapat diraih ketika kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi. Begitupun dalam sistem ekonomi yang ingin dianggap berhasil ketika sudah mencapai tujuannya. Kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 5, yaitu
al-din atau menjaga agama. Yang kedua, hifz an-nafs atau menjaga jiwa. Yang ketiga, hifz al-aql atau menjaga akal. Yang keempat, hifz an-nasl atau menjaga keturunan. Yang kelima, hifz al-mal atau menjaga harta. Sekian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.